Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan setiap hari dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan berdoa menopang saudara, mendukung saudara dalam segala pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan, menguatkan iman kita ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara, adalah dari Markus pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-45. Di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama melalui teks firman Tuhan ini adalah mengalami jawaban Tuhan. Saya percaya setiap kita rindu mengalami jawaban Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya saat ini saudara rindu mengalami jawaban Tuhan atas segala doa-doa saudara, atas segala pergumulan saudara, atas segala seruan-seruan saudara di hadapan Tuhan. Itu sebabnya mari kita renungkan firman Tuhan ini sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Markus pasal yang pertama mulai ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu, menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus datang kepadanya dari segala penjuru. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini ada kisah tentang seorang kusta. Dan seorang kusta ini melemparkan pertanyaan atau pernyataan sebenarnya kepada Yesus. Dia berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Lalu kemudian datanglah jawaban dari Yesus, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudara, sungguh luar biasa pada waktu itu orang kusta ini mendapatkan jawaban dari Yesus atas kerinduannya, di mana orang kusta ini mengalami sakit kusta, dan yang paling dia rindukan adalah supaya dia bisa pulih, supaya dia bisa tahir, karena keadaannya tentu saja pada waktu itu sangat sulit saudara. Kenapa? Karena orang kusta itu dia sudah sakit, dia dikucilkan pula. Dia dikucilkan dari keluarga, dia dikucilkan dari masyarakat, dia harus tinggal jauh dari tengah-tengah masyarakat karena penyakitnya penyakit yang menular. Kemana saja dia pergi, dia harus berteriak-teriak, najis-najis, supaya orang menyingkir daripada dia. Bayangkan saudara, orang yang sudah sakit yang membutuhkan support, yang membutuhkan orang lain. Tetapi pada saat sakit itu pula lah dia harus mengucilkan, dia dikucilkan dari tengah masyarakat. Dia hidup sendiri. Tentu saja itu satu keadaan yang sangat sulit.
Tentu saja itu keadaan yang sangat berat bagi orang kusta ini. Lalu kemudian ketika satu kali dia datang kepada Yesus, dia berteriak dan berseru kepada Yesus. Dia berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudara, Yesus menjawab seruan itu tepat untuk menjawab apa yang menjadi pernyataan dari orang kusta itu. Mungkin hari ini saudara ada yang menjadi kerinduan saudara, sama seperti orang kusta ini. Dia rindu supaya dia bisa ditahirkan. Dan Yesus menjawab, "Aku mau untuk mentahirkan engkau, jadilah engkau tahir." Hari ini pun percayalah, Yesus mau memulihkan kita. Yesus mau menyembuhkan saudara. Yesus mau memberkati saudara. Yesus mau menyelesaikan masalah saudara. Yesus mau mengangkat beban persoalan hidup saudara. Yesus mau. Percayalah hari ini saudara, percayalah bahwa Tuhan mau menolong setiap kita. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, apa yang dilakukan oleh orang kusta ini sehingga Yesus menjawab dia, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dari sekian banyak orang yang berkumpul di situ, apa yang spesial, apa yang khusus dengan orang kusta ini sehingga Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Kita lihat saudara di ayat 40 di sana dikatakan seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut. Saudara, dia datang kepada Yesus dengan penyembahan. Dia berlutut, dia sembah Yesus di sana. Saudara, kalau saudara datang kepada Tuhan dalam penyembahan, saudara datang kepada Dia untuk menyembah Dia, percayalah bahwa Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan saudara. Terlalu banyak orang yang tidak mendapatkan jawaban daripada Tuhan karena mereka datang kepada Tuhan hanya mencari jawaban. Mereka datang kepada Tuhan hanya untuk menaikkan doa-doa seruan, permintaan dan sebagainya. Berbeda dengan orang kusta ini saudara. Dia datang kepada Yesus, dia langsung bersujud di sana. Dia sembah Yesus. Dan itulah yang akhirnya membuat Yesus berkata, "Jadilah engkau tahir." Karena sekalipun orang ini sakit, sekalipun dia butuh kesembuhan, dia butuh mujizat, tapi dia datang kepada Tuhan yang paling utama bukan untuk mencari kesembuhan, mujizat dan sebagainya, tetapi dia datang kepada Tuhan dengan penyembahan. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup menolong saudara. Yang penting hari ini, apakah kita datang kepada Tuhan dengan cara yang benar atau tidak? Kalau kita datang kepada Dia dalam penyembahan, percaya Tuhan akan menolong saudara, Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara. Datanglah kepada Tuhan dalam penyembahan. Lalu kemudian dia juga berkata saudara, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Ini berbicara tentang seruan dan doa. Apa katanya saudara? Apa isi dari doanya? Kalau engkau mau. Kalimat utama dalam doa dan seruannya adalah kalau engkau mau. Artinya, permohonannya itu didasarkan kepada kehendak Tuhan. Sudah terlalu banyak orang yang memaksakan kehendak sendiri. Mereka mau Tuhan mengikuti kehendak mereka, itu yang seringkali terjadi pada manusia. Mereka mau, kita seringkali mau supaya Tuhan mengikuti keinginan kita. Tetapi mungkin ada hal yang perlu kita sadari, bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik, jauh lebih baik daripada keinginan dan kehendak kita. Kalau kehendak Tuhan terbaik, kenapa kita ingin supaya keinginan kitalah yang terjadi? Kenapa kehendak Tuhan yang terbaik? Karena Dia tahu hari esok. Saya dan saudara tidak tahu hari esok. Kalau kita tahu hari esok, kita sudah siapkan yang terbaik supaya besok terjadi yang terbaik. Tapi masalahnya kita tidak tahu hari esok. Kita tidak tahu 1 tahun lagi, 10 tahun lagi, kita tidak tahu masa depan kita.
Tetapi Tuhan tahu, itu sebabnya apa yang Dia rancangkan kepada kita, itu yang terbaik. Karena Dia rancang itu berdasarkan pengetahuannya. Nah itu sebabnya saudara, ketika kita memohon, merindukan sesuatu daripada Tuhan, seharusnya kita memohon sesuai dengan kehendaknya. Itu yang kedua. Orang kusta ini datang berdoa memohon sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kemudian saudara, yang ketiga dia berkata, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dia datang kepada Tuhan dalam iman yang sungguh-sungguh. Dia berkata, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dia tidak berkata, kalau engkau mau, engkau mungkin dapat, mudah-mudahan dapat. Tidak saudara, tetapi dia berkata, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Artinya, dia percaya sungguh sekalipun dia sedang mengidap penyakit yang tidak ada obatnya pada masa itu, tetapi dia percaya Tuhan pasti bisa, Tuhan pasti sanggup dan berkuasa. Mungkin hari ini saudara punya masalah, sepertinya tidak ada jalan keluar, saudara punya penyakit yang tidak ada obatnya. Saudara, kalau Tuhan mau, Dia dapat. Yang menjadi masalahnya adalah apakah kita percaya Dia dapat. Datanglah kepada Tuhan dengan iman yang benar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia, maka saudara akan mengalami perkara besar. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di dalam video ini. Bagaimana supaya kita mengalami jawaban Tuhan dalam hidup kita? Datang kepada Tuhan dalam penyembahan, bawa penyembahan kepada Dia, datang kepada Tuhan dalam doa sesuai dengan kehendaknya, dan datanglah kepada Dia sesuai dengan iman yang Tuhan inginkan, sesuai dengan sebagaimana seharusnya Tuhan mau. Kita harus datang kepada Dia dengan penuh iman, kepercayaan. Jangan pernah ragukan Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Sebentar lagi saya akan berdoa bagi saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh iman sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan ini. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa bersama. Haleluya. Mengalaminya termasuk. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapannya. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan lawat anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat.
Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu, Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan. Asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan, netralkan tensinya, dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong,
Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju, bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka. Baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga. Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga. Tuhan campur tangan bagi para pensiunan, Tuhan tolong mereka. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai sejahtera sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini. Mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan,
Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anakmu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anakmu ya Bapa. Dalam nama Yesus, ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anakmu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah seruan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.